Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Triputra. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang anatomi topografi ekstremitas cranialis. Nah, ekstremitas cranialis sendiri bisa disebut alat gerak bagian depan. Di ekstremitas cranialis terdapat 3 regio. Yang pertama, regio scapulohumeri lateral. Yang kedua, regio scapulohumeri medial. Yang ketiga, regio antebrasii dan manius. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi topografi ekstremitas cranialis regio scapulohumeri lateral. Pada regio scapulohumeri lateral ekstremitas cranialis terdapat fasia atau pembungkus otot terluar. Nah, di bagian sini terdapat 5 fasia. Yang pertama, fasia omobrachialis untuk menutupi lateral bahu dan lengan. Yang kedua, fasia antebrachialis terdapat 2 bagian. Yang pertama, fasia superficialis dan fasia profunda. Kemudian ada fasia carpalis dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada fasia carpalis dorsalis dan retinaculum flexorium. Kemudian ada fasia metacarpalis dibagi menjadi 2 lagi. Ada fasia metacarpalis superficialis dan fasia metacarpalis profunda. Kemudian yang terakhir ada fasia digitalis untuk mengikat tendon. Di regio scapulohumeri lateral terdapat musculus cutaneus. Nah, musculus cutaneus sendiri yang berarti menempel di kulit. Nah, fungsi musculus cutaneus juga bisa untuk menggerakkan kulit dari parasit seperti lalat dan nyamuk. Nah, musculus cutaneus dibagi menjadi 4. Di bagian scapulohumeri lateral dibagi menjadi 4. Yang pertama ada musculus cutaneus fasciae di bagian kepala. Yang kedua, musculus cutaneus colli di bagian leher. Yang ketiga, musculus cutaneus omobrachialis di bagian ekstremitas cranialis. Dan yang terakhir, musculus cutaneus trunci. Selanjutnya, di regio scapulohumeri lateral terdapat bagian-bagian musculus. Nah, yang pertama ada musculus trapezius. Yang kedua ada musculus brachiocephalicus. Yang ketiga ada musculus omotransversarius. Yang keempat ada musculus deltoideus. Yang kelima ada musculus pectoralis. Yang keenam ada musculus serratus ventralis thoracis. Dan yang terakhir ada musculus latissimus dorsi. Pada musculus yang saya tadi sebutkan dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama ada bagian dorsal atau bagian atas, dan kedua bagian ventral atau bagian bawah. Nah, di bagian dorsal terdapat musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini seperti segitiga terbalik dan memiliki 2 pars. Yang pertama ada pars cervicalis yang nomor 1, dan yang nomor 2 ada pars thoracalis. Kemudian ada musculus latissimus dorsi di bagian dexternya musculus trapezius. Pada bagian ventral terdapat musculus brachiocephalicus. Pada musculus brachiocephalicus dibagi menjadi 2 pars. Yang pertama pars cleidocephalicus dan pars cleidobrachialis. Untuk penamaan ruminansia diubah menjadi cleido-occipitalis, dan pada karnivora cleidocervicalis. Kemudian selanjutnya ada musculus omotransversarius. Nah, musculus ini diinervasi oleh nervus cervicalis. Kemudian ada musculus yang bentuknya seperti kipas, yaitu musculus serratus ventralis thoracis. Nah, musculus ini dibagi menjadi 2 pars juga. Yang pertama pars caudal dan pars cranial. Kemudian yang terakhir ada musculus pectoralis. Musculus ini juga dibagi menjadi 2 pars. Yang pertama musculus pectoralis superficial dan musculus pectoralis profunda. Baik, selanjutnya di sini ada musculus rhomboideus.
dan musculus serratus ventralis cervicis. Lanjut, di musculus rhomboideus terdapat ada dua bagian. Yang pertama musculus rhomboideus cervicis dan musculus rhomboideus thoracis. Lanjut, pada bagian oskapula terdapat juga musculus. Nah, yang pertama ada musculus supraspinatus, musculus deltoideus. Nah, pada musculus deltoideus dibagi menjadi dua pars juga, ada pars acromialis dan pars scapularis. Kemudian ada musculus brachialis, kemudian ada musculus triceps brachii, kemudian ada musculus triceps brachii caput longum, kemudian ada musculus tensor fascia antebrachii, kemudian ada musculus latissimus dorsi, dan yang terakhir ada musculus infraspinatus. Lanjut, di bagian lapisan berikutnya terdapat juga musculus yang tampak terlihat. Nah, yang pertama ada musculus triceps brachii caput lateral, kemudian ada musculus biceps brachii. Nah, di sini terlihat adanya vena yang disebut vena cephalica. Kemudian lanjut ada musculus brachialis. Ada juga musculus anconeus. Lanjut ada musculus triceps brachii caput longum. Dan yang terakhir ada musculus tensor fascia antebrachii. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di bagian regio scapulomeri lateral. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagian regio scapulomeri medial. Pada regio scapulomeri medial terdapat bagian-bagian musculus yang tampak terlihat. Yang pertama ada musculus subscapularis, selanjutnya ada musculus latissimus dorsi, kemudian ada musculus teres major, musculus triceps brachii caput longum, kemudian ada lacertus fibrosus, kemudian ada musculus triceps brachii caput medial, kemudian ada musculus biceps brachii, kemudian ada musculus coracobrachialis, dan yang terakhir ada musculus suprascapularis. Itu tadi musculus yang di regio scapulomeri medial. Lanjut, di regio antebrachii dan manus. Pada regio antebrachii dan manus tampak terlihat bagian-bagian musculus. Nah, yang pertama ada musculus extensor carpi radialis, kemudian ada musculus extensor digiti 3 proprius, kemudian ada musculus extensor digitorum communis, kemudian ada musculus extensor carpi obliquus, kemudian di sini ada musculus extensor carpi ulnaris, kemudian di sini ada musculus extensor digiti 4 proprius, dan yang terakhir ada musculus flexoris digitorum profundi. Kemudian ini ada bentukan musculus abductor pollicis longus. Kemudian di sini ada bentukan juga retinaculum. Lanjut. Nah, di sini seperti bentukan yang tadi sama penamaannya, ada musculus extensor digiti 4 proprius, musculus extensor carpi radialis. Nah, lanjut. Ada musculus extensor digitorum communis, dan yang terakhir ada musculus extensor digiti 3 proprius. Itu tadi bagian musculus pada extensor, dan sekarang musculus bagian flexor pada regio antebrachii dan manus. Di bagian ini terdapat musculus flexor carpi radialis, kemudian di sini ada musculus flexor carpi ulnaris, kemudian di sini ada retinaculum, dan di sini ada os radius, dan yang terakhir ada musculus pronator teres. Nah, itu tadi musculus-musculus yang saya jelaskan dari mulai regio scapulomeri lateral, regio scapulomeri medial, dan yang terakhir ada regio antebrachii dan manus. Sekian penjelasan dari saya tentang materi anatomi topografi ekstremitas cranialis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.